Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik semua, Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini kita mengulas kabar ya tentang kader-kader ya atau mungkin pemilih atau simpatisan P3 se-Pulau Jawa yang berkumpul di Purworejo, diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Ka'bah Al-Quds Purworejo, berkumpul di sana untuk melakukan konsolidasi. Ya, ini bukan yang ada di struktur ya, tapi adalah para tokoh senior, para kiai, para simpatisan P3, para pemilih, atau yang lebih tepat mungkin konstituen, juga tepat disebut sebagai akar rumput P3, itu yang menyuarakan dukungannya, simpatinya kepada Anies Rashid Baswedan. Bukan rahasia lagi kalau ya sebagian besar para pemilih P3 itu sesungguhnya aspirasi dukungan capresnya itu adalah ke Anies Rashid Baswedan. Nah, gerakan-gerakan dari kader simpatisan konstituen arus bawah P3 yang menyuarakan dukungan ke Mas Anies Rashid Baswedan itu terus menggema, terus meluas. Salah satunya dilakukan oleh Forum Ka'bah Membangun pimpinan Habil Marati. Nah, acara ini juga mengkonfirmasi kembali bahwa konstituen P3 memang ya cukup besar aspirasi politiknya dalam konteks Pilpres itu adalah ke Anies Rashid Baswedan, bukan ke yang lain. Nah, beberapa waktu lalu perwakilan kader P3 se-Pulau Jawa, ya Pulau Jawa itu ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI dan Banten, ya itu berkumpul di Purworejo. Ya, jadi ini membuktikan bahwa konstituen P3 itu terbelah untuk mensikapi capres siapa yang mereka dukung. Nah, ini di tv1.com beritanya, perwakilan kader P3 se-Pulau Jawa kumpul di Purworejo, deklarasi dukung Anies Baswedan Capres 2024. Perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan semakin terlihat. Perwakilan kader dari sejumlah wilayah sampaikan mosi tidak percaya pada DPP P3. Berita ini dimuat di hari Selasa 16 Mei lalu 2023 ya. Purworejo tv1news.com. Perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan P3 semakin terlihat. Perwakilan kader partai berlambang Ka'bah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DIY, dan DKI Jakarta berkumpul di Ganeka Convention Hall, Purworejo, Jawa Tengah, Senin 15/2023 yang lalu. Mungkin maksudnya itu Mei kali. Mereka mengadakan halal bihalal dan saresehan politik untuk menentukan sikap terhadap DPP P3. Pernyataan sikap yang disebut sebagai deklarasi Purworejo itu dibacakan oleh Profesor Anwar Sanusi usai acara saresehan. Dalam acara yang diprakarsai oleh GPK Al-Quds Purworejo ini juga disampaikan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan DPP P3 di bawah kepemimpinan Mardiono. Kami kader-kader P3 se-Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan Banten dengan ini menyatakan sikap satu, meminta kepada Saudara Mardiono untuk segera melaksanakan surat Menkumham tertanggal 6 April 2023, kata Anwar Sanusi didampingi oleh 10 anggota Laskar GPK. Ada 6 poin tercantum dalam dokumen deklarasi Purworejo, antara lain adalah meminta kepada Mardiono untuk mengembalikan kepengurusan P3 hasil Muktamar 9 Makassar. Menurut mereka PLT Ketua Umum Mardiono tidak sah dan melanggar aturan ADART P3 dan Undang-Undang Parpol. Poin paling penting yang mereka bacakan adalah P3 mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan mereka perjuangkan. Mereka juga mendorong Anies Rashid Baswedan untuk menggandeng tokoh P3 Jawa Tengah Kiai Haji Taji Yasin Maimun
Gus Yassin yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai bakal capres mendampingi Anies Baswedan. Oke. Kita lanjutkan. Dalam acara itu para perwakilan kader P3 dari berbagai daerah itu mendeklarasikan berdirinya P3 Anies. Nama P3 Anies dimaksudkan untuk menentang pilihan baca pres yang didukung oleh DPP P3. Apabila PLT Ketua Umum DPP P3 tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan perintah ini, maka kami kader DPP akan menunjuk pengacara Denny Indrayana untuk melaksanakan pendampingan hukum pada Mahkamah Partai DPP P3. Tegas Anwar, melakukan gugatan terhadap keabsahan PLT Ketua Umum DPP pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Petun, serta seluruh kader P3 yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum sah DPP P3 Suharso Manoarfa akan melaksanakan muktamar luar biasa selambat-lambatnya bulan September 2023. Lanjut, Anwar Sanusi membacakan deklarasi Purworejo. Nah, jadi digarisbawahi bahwa ya menurut Pak Anwar Sanusi ini perubahan kepengurusan di DPP P3 dari Pak Suharso Manoarfa ke Pak Muhammad Mardiono ini sepertinya diduga cacat hukum dan mereka meminta muktamar luar biasa apabila saran masukan permintaan mereka tidak direspon oleh DPP sekarang yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono. Nah, kembali ke soal grassroots P3 ini, memang sebelumnya kan ada turbulensi, ada perbedaan pendapat yang amat sangat tajam di antara kader-kader P3 baik di struktur maupun arus bawah yang terbelah untuk memilih siapa capres yang P3 dukung gitu. Tapi kemudian ketika PLT Ketua Umumnya Pak Muhammad Mardiono yang melakukan langkah-langkah untuk mengamankan ya kebijakan elit P3-nya, kebijakan Pak Mardiono itu, sehingga arus dukungan ke Anies itu di elit P3-nya itu kemudian digeser atau bergeser kepada Ganjar Pranowo. Ya, kemarin sudah resmi mendatangi PDIP dan Ibu Megawati dan menyerahkan dukungan. Tetapi putusan Pak Mardiono ini ya kemudian banyak sekali yang menentang, terutama kader-kader atau konstituen yang di luar struktur. Tentu saja kalau yang di luar struktur kan lebih berani ya, lebih berani menyuarakan karena tidak bisa dipecat jabatannya di struktur P3. Kalau ia menjadi legislator dari P3 juga tidak mungkin di PAW gitu. Jadi pemecatan keanggotaan juga itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Jadi konstituen atau akar rumput P3 itu lebih berani menyuarakan suaranya, dan itu terbukti dengan deklarasi Purworejo itu, di mana tidak hanya memberikan dukungan secara gamblang dan kuat serta masif kepada capres Anies Baswedan, tapi sekarang ada isu yang baru yang diangkat oleh mereka tentang dugaan cacat hukum pengambil alihan ketua umum dari Pak Harso ke Pak Mardiono. Kira-kira itu kawan baik perkembangan dari P3. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Rizwan Channel. Terima kasih.